Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Musidan dari program studi pendidikan olahraga kelas COR dengan NIM 220807000106. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan evaluasi pembelajaran. Sebelum saya memaparkan materi terkait evaluasi pembelajaran, saya akan membaca Quran surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, lanjut saya akan membawakan materi terkait evaluasi pembelajaran. Bab 1 dengan tema konsep dasar evaluasi. Evaluasi adalah proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Beberapa istilah dalam evaluasi pendidikan. 1. Tes adalah pembuatan atau pengajuan pertanyaan yang harus dijawab. 2. Pengukuran alat yang dapat memperoleh informasi dalam bentuk kuantitas. Asesmen digunakan untuk memberikan diagnosa terhadap problema seseorang. Tujuan evaluasi pendidikan. 1. Membuat kebijaksanaan dan keputusan. 2. Menilai hasil yang dicapai para pelajar. 3. Menilai kurikulum. 4. Memberi kepercayaan kepada sekolah. Yang bab kedua ialah memahami standar penilaian dalam perspektif standar nasional pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan adalah lembaga Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar pendidikan nasional. Prinsip standar penilaian BSNP. 1. Objektivitas. Penilaian harus adil. 2. Validasi. Penilaian harus mengukur apa yang seharusnya diukur. 3. Reliabilitas. Penilaian harus dapat diandalkan. 4. Keterbukaan. Proses penilaian harus transparan. Aspek yuridis formal terkait evaluasi yang standar penilaian. 1. Undang-undang pendidikan. 2. Peraturan pemerintah. 3. Kebijakan pendidikan. 4. Standar pendidikan nasional. 5. Lembaga penilaian. 6. Hak siswa dan orang tua. Peran aktor-aktor yang terlibat dalam BSNP. 1. Guru dan pendidik. 2. Orang tua. 3. Kepala sekolah. 4. Pemerintah. 5. Lembaga penyelenggaraan ujian. Permasalahan UN di Indonesia. 1. Tekanan berlebihan. 2. Kurangnya persiapan siswa. 3. Kurikulum yang terlalu tertumpuk. Bab ketiga ialah karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi. Karakteristik instrumen evaluasi antara lain: valid, mampu mengukur apa yang mau diukur; reliable, handal, tepat, ajak, konsisten; relevan, sesuai standar kompetensi dasar dan indikator pembelajaran; representatif, mewakili seluruh seluruh materi praktis, mudah digunakan; diskriminatif, menunjukkan perbedaan secara teliti, spesifik, khusus untuk objek tertentu; proporsional, tingkat kesulitan yang proporsional. Pendekatan evaluasi belajar. 1. Pendekatan tradisional. 2. Pendekatan sistem. Materi yang keempat ialah memahami prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Dalam melaksanakan evaluasi, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan perencanaan. Perencanaan evaluasi harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan terurai karena akan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya, bahkan mempengaruhi keefektifan prosedur evaluasi secara menyeluruh. Analisis kebutuhan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan skala prioritas pemecahnya. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis sistem dapat mengikuti langkah-langkah metode pemecahan masalah, yaitu 1. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah; 2. Mengajukan hipotesis; 3. Mengumpulkan data, analisis data, dan kesimpulan. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, semua jenis kompetensi hasil belajar sudah dirumuskan oleh tim pengembangan kurikulum, seperti standar kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator. Materi yang kelima yaitu memahami konsep pengembangan instrumen evaluasi jenis tes. Tes secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih atau ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes. Jenis tes berdasarkan tujuan penyelenggaraan. 1. Tes seleksi. 2. Tes hasil belajar. 3. Tes penempatan. 4. Tes diagnostik. 5. Tes uji coba. Tes berdasarkan tahapan atau waktu penyelenggaraan. 1. Tes masuk. 2. Tes formatif. 3. Tes sumatif. 4. Prates dan post-tes. Tes berdasarkan cara pengerjaan. 1. Tes tertulis, tes lisan, tes untuk kerja. Berdasarkan cara penyusunan. 1. Tes buatan guru, tes terstandar. Tes berdasarkan bentuk jawaban. 1. Tes esai. 2. Tes jawaban. 3. Tes objektif. Yaitu materi yang keenam terkait memahami konsep pengembangan instrumen evaluasi non-tes. Tujuan utama pengembangan instrumen non-tes adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang tidak dapat diukur melalui tes tradisional. Instrumen non-tes memberikan pandangan holistik tentang kemampuan, sikap, dan karakteristik seseorang. Jenis instrumen non-tes ialah 1. Observasi, 2. Wawancara,
3. Kaji literatur. 4. Kolaborasi. 5. Perancangan. 6. Uji coba. Dalam pengembangan instrumen non-tes, kita perlu memperhatikan aspek-aspek berikut: validasi, reliabilitas, objektivitas. Instrumen non-tes dapat digunakan jika kita ingin mengetahui kualitas, proses, dan produk dari suatu pekerjaan serta hal-hal yang berkenan dengan domain efektif seperti sikap, minat, bakat, dan motivasi. Instrumen non-tes dapat digunakan jika kita ingin mengetahui kualitas, proses, dan produk dari suatu pekerjaan serta hal-hal yang berkenan dengan domain efektif seperti sikap, minat, bakat, dan motivasi. Instrumen evaluasi jenis non-tes diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mempermudah pihak-pihak tertentu untuk memperoleh kualitas atas suatu objektivitas. Instrumen non-tes dapat digunakan jika kita ingin mengetahui kualitas, proses, dan produk dari suatu pekerjaan serta hal-hal yang berkenan dengan domain efektif seperti sikap, minat, bakat, dan motivasi. Instrumen non-tes dapat digunakan jika kita ingin mengetahui kualitas, proses, dan produk dari suatu pekerjaan serta hal-hal yang berkenan dengan domain efektif seperti sikap, minat, bakat, dan motivasi. Instrumen evaluasi jenis non-tes diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mempermudah pihak-pihak tertentu untuk memperoleh kualitas atas suatu objek dengan menggunakan teknik non-tes. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.